Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan laporan proyek basis data tentang tiket bioskop. Dan bersama ada tiga teman saya, Wasis Enggar Supriyanto, Rohit Rasmaya, dan saya sendiri, Ilmi Salani. Di sini juga ada daftar isi. Bab pertama, pendahuluan. Deskripsi proyek. Sistem pembelian tiket bioskop dirancang untuk memberikan solusi digital yang memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan tiket. Untuk B, profil instansi. Instansi yang jadi fokus adalah jaringan bioskop yang memiliki beberapa cabang di berbagai wilayah. Yang lanjut, dan C, ini ada permasalahan instansinya. Instansi bioskop saat ini menghadapi beberapa permasalahan utama. Seperti satu, proses manual, dan dua, manajemen data yang kurang tepat, tiga, kurangnya efisiensi layanan, dan empat, minimnya laporan di analitik. Dan di sini juga ada D, solusi untuk yang diberikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah sistem berbasis digital yang fitur-fiturnya utama sebagai berikut. Satu, pemesanan tiket online. Dan dua, manajemen jadwal film. Tiga, integrasi pembayaran. Empat, ada laporan analitik. Dan lima, data keamanan data. Mungkin selanjutnya bab 2 dijelaskan oleh teman saya Wasis Enggar. Di bab 2 ini akan membahas tentang landasan teori, yaitu A. Basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis sehingga dapat dengan mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Kemudian ada Entity Relationship Diagram atau yang bisa dikenal dengan ERD. ERD adalah model grafis yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur basis data. Dan untuk komponen utama ERD yaitu ada entitas, atribut, dan hubungan. Kemudian ada struktur query language yaitu yang biasa dikenal dengan SQL. SQL adalah bahasa standar untuk mengelola dan memanipulasi data dalam basis data relasional. Di SQL digunakan dalam sistem tiket bioskop untuk menjalankan operasi seperti insert, select, update, dan delete. Kemudian ada Relational Database Management System atau dikenal dengan ERDBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data relasional. Kemudian ada normalisasi basis data adalah proses pengorganisasi tabel dalam basis data untuk mengurangi redundansi data dan memastikan integritas data. Tahapan normalisasi yaitu ada first normal form, second normal form, dan three normal form. Di sini ada rujukan dari yang saya sampaikan di atas tadi, yang bisa kalian baca sendiri. Kemudian bab 3 dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rohit Rajmayat. Bab 3 pembahasan analisis proses bisnis. Sistem ini berfokus pada manajemen pemesanan tiket bioskop, mencakup pencarian film, pemesanan tiket, dan pembayaran tiket oleh penonton. Proses utama yang dianalisis adalah pemesanan tiket, pembayaran, dan manajemen film dan ruangan. Selanjutnya, identifikasi entitas dan atribut. Beberapa entitas pada sistem tiketing bioskop: 1 penonton, 2 film, 3 ruangan, 4 tiket, 5 pembayaran, dan selanjutnya adalah model konseptual, logik, dan fisik. Model konseptual. Model konseptual telah ditunjukkan melalui ERD. Di dalamnya terdapat entitas seperti penonton, film, ruangan, tiket, dan pembayaran, beserta atribut dan hubungan antar entitas. Hubungan antar entitas. Yang pertama, penonton ke tiket one to many. Yang kedua, tiket ke ruangan one to one. Yang ketiga, penonton one to many ke pembayaran. Yang keempat, tiket ke film one to one. Yang kelima, tiket ke jadwal itu many to one. Dan yang keenam, pembayaran ke tiket itu one to one. Dan baik, ini adalah gambar dari ERD.
Selanjutnya, model logik. Model logik adalah representasi dalam bentuk tabel relasional atau skema dengan primary key dan foreign key. Di sini ada gambar dari skema. Selanjutnya, model fisik. Model fisik adalah implementasi nyata dalam skema basis data menggunakan tambahan tipe data pada tabel, yang dimana ini bisa dibuat dari PHP MyAdmin langsung atau jika kalian berkenan membuat di Draw.io sendiri atau website-website lain. Selanjutnya, implementasi dalam skema database. Implementasi dalam skema database adalah proses menerjemahkan rancangan konseptual yang menjadi struktur database yang nyata dan dapat digunakan, meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama adalah pembuatan tabel, yang kedua adalah penentuan constraint atau batasan, yang ketiga adalah pembuatan relasi. Implementasi menggunakan MySQL dengan perintah DDL, yaitu create, alter, delete, atau drop, lalu DML, select, insert, update, dan join, lalu trigger before after, dan TCL, transaction control language. Di sini ada screenshot query SQL dari DDL, data definition language. Yes. Dan di sini ada DML, data manipulation language. Dan yang selanjutnya ada screenshot dari trigger before after. Dan selanjutnya lagi screenshot dari TCL atau transaction control language. Baik, bab 4 akan disampaikan oleh teman saya, Ilmidiar. Bab 4, penutupan. Jadi, kesimpulan dari laporan kami, sistem tracking bioskop dikembangkan sebagai solusi digital untuk menggantikan sistem manual yang ada. Sistem ini mengatasi masalah seperti antrian panjang, kesalahan pencatatan, dan manajemen data yang tidak terpusat melalui implementasi pemesanan online. Manajemen jadwal terpusat dan integrasi pembayaran digital. Arsitektur database sistem terdiri dari 5 tabel utama, yaitu penonton, film, keuangan, chat, dan pembayaran, yang dirancang dengan prinsip normalisasi dan dilengkapi relasi yang terstruktur, menggunakan teknologi RDBMS dan SQL. Sistem ini menjamin pengelolaan data yang efisien dan aman. Implementasi sistem merupakan langkah strategis dalam modernisasi layanan bioskop dengan fokus pada peningkatan efisiensi operasional dalam pengalaman pelanggan yang lebih baik di era digital ini. Mungkin sekian dari laporan kami, laporan tentang tiket bioskop ini, dan mungkin selanjutnya akan dilakukan live coding oleh saudara Mas Rohit Raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Trasmayer. Di sini saya akan melakukan live coding yang dimana tadi sudah disinggung di presentasi laporan. Baik, di sini saya memakai terminal web karena dari macOS tidak disediakan shell XMPP, yang dimana saya memakai alternatif XMPP yaitu Manager OS. Namun itu sama saja, hanya beda untuk operating system saja. Dan saya memakai terminal web karena lebih nyaman daripada saya memakai terminal macOS. Baik, langsung saja kita program. Kok gini sih? Oke. Langsung saja kita create database sistem tiket bioskop. Langsung saja kita use. Setelah itu kita create table yang dimana itu adalah DDL, data definition language. Yang pertama kita create table penonton, dimana isinya ID penonton, data varchar karena saya memakai huruf pada ID. Lalu nama penonton, varchar juga. Selanjutnya email.
kita describe atau kita tampilkan penonton. Lalu selanjutnya kita create lagi table film, dimana isinya ID film sama seperti tadi varchar primary key. Itu judul film memakai varchar. Selanjutnya durasi memakai integer dan genre memakai varchar. Setelah itu rating memakai desimal 2,1. Langsung saja kita describe lagi seperti tadi. Dan selanjutnya akan saya percepat untuk live coding, dimana akan memakai komen create lagi. Akan saya percepat. Saya tadi lupa untuk menambah unik di tabel penonton, yaitu pada field email. Maka saya akan langsung menambahkan key unique key untuk email menggunakan alter table penonton. Add constraint, yang dimana ini adalah batasan atau key itu sendiri. Unique email, unique email. Oops. Oke, lalu kita describe lagi, dimana di situ email sudah memiliki key unique ya. Lalu selanjutnya kita create table lagi, tiket, memberi ID tiket. Sini saya memakai integer, lalu ID penonton sebagai foreign key varchar 15. Selanjutnya ID film varchar 20. Lalu ID baik, lalu di sini ada jadwal yang pakai get time. Untuk harga tiket memakai desimal. Selanjutnya untuk comment foreign key, untuk ID penonton ID foreign key, untuk ID film
describe. Ya akan menjadi seperti ini, yang dimana ID penonton dan ID film lalu ruangan itu mempunyai key mul atau multi, mana itu adalah key untuk foreign key. Yang terakhir kita create table pembayaran, dimana ini adalah tabel terakhir yang kita buat menggunakan DDL. ID pembayaran memakai integer primary key, jangan lupa. Lalu ID penonton lagi, varchar 15. Lalu ID tiket integer. Lalu selanjutnya adalah tanggal pembayaran, maka date time, total harga, desimal. Di sini saya menggunakan referensi dari ERD dan skema saya. Jadi maka akan berisi seperti kedua itu, foreign key untuk ID penonton. Oke, kita describe lagi pembayaran. Baik, akan seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke DML atau Data Manipulation Language, yang dimana isinya adalah insert seperti itu. Oke, langsung saja kita insert. Untuk insert ini akan saya percepat karena akan memakan waktu lama karena datanya banyak. Jadi akan saya percepat saja. Baik, itu saya skip tadi karena akan memakan waktu lama. Jadi untuk insert itu di sini sudah semua, meskipun tadi ada kesalahan error karena typo. Untuk yang pertama insert into penonton, yang kedua insert into film, yang ketiga insert into ruangan, dan keempat insert into tiket, lalu yang terakhir insert into pembayaran. Sekarang akan kita tampilkan satu persatu tabel yang sudah diisi data itu. Oke. Jadi di sini masih termasuk ke DML, Data Manipulation Language, yaitu select, di mana select itu adalah comment query untuk menampilkan.
Lalu yang selanjutnya adalah memakai update. Kita akan mengupdate tiket. Oke, lalu kita select lagi. Ya, sudah terganti untuk emailnya P003 dengan nama penonton Kiyotaka dengan email kiyotaka123@gmail. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke join, yang dimana ini masih DML juga. Langsung saja kita select dulu. Di sini adalah tiket untuk menampilkan lengkap semuanya, menghitung total pembayaran. Lalu query selanjutnya adalah pembayaran, tanggal pembayaran berdasarkan urutan. Dan setelah itu kita bikin log table. Mengapa log table? Karena untuk menyimpan data-data di database kita yang mungkin pada saat kalian otak-atik atau gunakan di PC itu saya akan menggunakan trigger. Dengan TCL ini adalah saya akan memakai TCL rollback. Jadi bukan rollback tapi commit. Saya akan memakai TCL commit. Oke, kita start. Oke, dia akan tampil ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu saja live coding saya kali ini. Mungkin masih banyak typo atau salah-salah, namun ini yang dinamakan live coding ya, seperti itu. Saya juga tidak langsung akan benar, jadi begitu saja. Dan ini saya akan menutup untuk presentasi saya juga dan kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.